Oke, jadi ini buat gambaran tugas besar struktur baja yang bakal kalian lakuin. Yang pertama jangan lupa buat join Google Classroom-nya. Kodenya ini. Aku kirim di chat. Nah, nih gambaran umumnya jadi kalian bakal ngedesain bangunan gudang atau warehouse yang mana memiliki spesifikasi sebagai gudang penyimpanan. Terus pada bagian bawah kolom digunakan pedestal dan sambungan base plate untuk menyalurkan gaya ke pondasi. Jadi teman-teman di sini nggak perlu ngedesain pondasi, cukup gudangnya aja. Setiap kelompok akan menggunakan parameter dimensi yang berbeda-beda dalam desain sesuai dengan tabel pada lampiran. Nah, nanti bakal ditunjukin dimensi-dimensinya pada lampiran. Terus ada ikatan angin atau sekrot yang didesain sebagai batang tarik. Di mana dia nggak nahan batang tekan, nggak nahan gaya tekan, tapi cuma tarik dong. Nah, terus elemen strukturnya ini ada kolom yang pakai profil H, terus ada balok sama rafter pakai profil IWF, bracing atap sama bracing kolom pakai profil L, boarding pakai profil C, sama sekrotnya pakai profil lingkaran. Ini tampak 3D-nya. Ntar kalian bakal pakai software SAP tampaknya. Terus teman-teman yang masih nggak tahu elemen strukturnya, jadi ini balok, terus ini bracing atap, terus ini kolom, terus ini sambungan ke pondasinya itu base plate-nya, terus rafter ini yang miring. Terus lanjut. Nah, kalau yang ini buat bracing kolomnya. Terus ini ada sekrot. Sekrot ini yang silang, yang agak samar-samar. Nah, ini sekrot. Nah, itu sekrot. Terus ini boarding. Boarding itu yang ini. Sini balok. Oke. Lanjut. Nah, terus buat spesifikasi materialnya, acuannya pakai tabel baja PT Gunung Garuda. Terus, ada beton, kuat tekannya 30 MPa, berat jenis betonnya 24 kN per meter kubik. Terus modul elastisitasnya pakai rumus 4700 akar FC prime. Terus baja profilnya pakai BJ37, friction ratio-nya 0,3, FY-nya tegangan lelehnya 240 MPa, tegangan maksimumnya 370 MPa, berat jenis baja tengahnya 7850 kg per meter kubik, terus modul elastisitasnya 200.000 MPa. Nah, buat ruang lingkupnya, nanti bakal menghitung sama menentukan beban sesuai peraturan yang ada di SNI 1727 2013 ke dalam software SAP. Nah, beban yang dipertimbangkan itu ada beban mati, beban hidup, beban angin, beban hujan, sama beban mati tambahan atau SIDL. Terus teman-teman bakal ngemodelin desain strukturnya pakai software SAP 2000 versi 20. Terus dilakukan pengecekan kekuatan dan perilaku struktur. Ya, semua elemen struktur dan profil baja yang digunakan. Pengecekan kekuatan dan perilaku struktur dikatakan selesai jika kekuatan yang dihasilkan struktur dapat menahan beban yang diterima dan belakang yang digunakan sudah optimal. Di analisis yang dipakai itu aksial tarik, aksial tekan, lentur, geser, interaksi aksial lentur, dan interaksi lentur geser. Terus teman-teman bakal melakukan detailing nanti kayak menggunakan AutoCAD. Terus buat acuan aturannya, untuk pembuatan pakai SNI 1727 2013. Terus buat struktur bajanya pakai SNI 129 2020. Terus bisa pakai referensi eksternalnya pakai ASCE 716 atau ASC 36016. Software yang bakal dipakai SAP 2000, AutoCAD sama Microsoft Excel. Nah, buat pembebanannya akan dilanjutkan sama Felix.
Oke. Jadi selanjutnya itu pembebanan. eh, Mau aku yang share screen apa kamu aja? Alex. Ya udah kamu aja lah. Oke. Yang pertama itu download. Ya downloadnya udah bisa langsung dari subnya, nggak perlu dihitung lagi. Terus SIDL-nya itu digunakan 1 kilogram per meter persegi. Jadi kalian assign aja sesuai sama tributary area dari boarding dan baloknya. Itu ada gambarnya itu dan tinggal diikutin aja. Terus selanjutnya ada beban hidup atau live roof-nya. Ini kalian lihat sesuai SNI 1727. Fungsi bangunannya kan gedung, jadi bisa dilihat di SNI-nya langsung. Kemudian bebannya itu berupa point load ya, jadi sesuai sama gambarnya. Kemudian selanjutnya itu ada beban hujan. Untuk beban hujannya kita menggunakan persamaan ini 40 kurangi 0,8 alfa. Ini dalam kilogram per meter persegi sih. Jadinya nanti kalian harus bagi sesuai sama dari area dari coding baloknya. Oke, next view. Nah untuk beban anginnya ini uh, lihat aja dari SNI 1727. Ini pakai nilai yang minimum aja ya. Ini nggak perlu pakai prosedur yang ada di SNI. Nah ini kalian bagi sama tributary area dari satu kolom ke kolom yang lain. Jadi ya, dan ini kalian assign di arah X dan arah Y juga. Oke, lanjut. Nah, kalau untuk earthquake-nya ini dianggap beban terpusat 500 Newton di setiap titik nodalnya sesuai sama gambar ini. Itu kalian assign di arah X dan juga arah Y. Nah, untuk kombinasi pembebanannya bisa kalian lihat sendiri seperti ini. Cukup plus minusnya. Kemudian sistematika laporannya standar, ya bisa dibaca sendiri. Yang bab 1 bisa kalian lihat dari modul tugasnya. Kemudian pemodelan struktur ini kalian update setiap progres ya. Kalau misalnya menggunakan SAP, di langkah-langkah yang kalian lakukan di SAP kalian masukin di pemodelan strukturnya. Termasuk nanti untuk mengecek kapasitas dan lain-lainnya. Kemudian bab 3 pembebanan, kalian kasih penjelasan dan contoh perhitungan kalau misalnya ada. Kemudian kombinasi pembebanan tinggal copy paste dari tabel yang di atas tadi. Selanjutnya itu ada bab 4, itu analisis dan desain struktur. Nanti kalian bakal mengerjakan secara manual, terus nanti kalian membandingkannya dengan hasil setnya. Kalian lakukan untuk balok, kolom, rafter, bracing, cording, secrot, dan yang terakhir juga ada pengecekan lanjutannya. Apakah sudah memenuhi syarat atau belum? Terus yang bab 5-nya desain sambungan sampai dengan base plate, dan yang bab terakhir adalah kesimpulan dan saran. Oke, kemudian lampirannya ini lampiran untuk gambar desainnya menggunakan AutoCAD. Ini progres terakhir. Next. Ini kriteria penilaiannya, progres pengerjaan 25%, diusahakan jangan telat, isi laporannya 60%, gambar tekniknya 15%. Kemudian timeline-nya ini ada timeline di minggu untuk progres 1 deadline-nya minggu depan dan begitu seterusnya. Jadi untuk progres pertama kayak pemodelan sampai pembebanan di SAP, nanti yang kedua pengecekan kapasitas tarik tekan, untuk geser sambungan dan seterusnya. Dengan progres finalnya di detailing.
Jadi kalau idealnya harusnya sebelum UAS harusnya udah selesai. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi bisa mundur sampai UAS kelihatannya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Oh, ini ada lampiran. Oh ya, itu kan kalian udah ngisi Google Sheet-nya. Yang nanti variasinya sih kalian ikutin sesuai tabel ini untuk kelompoknya. Ada panjang bentangnya beda-beda gitu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, dilanjutin sama tutorial subnya mungkin. So, Oke, selamat sore teman-teman. Aku akan ngasih tutorial subnya lah ya. Bentar. Tapi sebelumnya aku pengen jelasin sesuatu. Ini suara aku jelas kan ya? jelas. Oke. Nah, jadi ini kemarin hasil dari kalian ini ya apa lihat oh ya ini udah jelas belum? Screen-nya ini. Share screen-nya lah, oke. Tapi suaranya udah jelas kan? Udah. Oke. Oke, jadi ini perubahan kalau ada yang mau gini. Terus di sini udah ada link softwarenya juga untuk apa? Download subnya 2000 versi 20. Oke, kita mulai tutorialnya. Jadi yang pertama itu nanti kalau kalian udah install dia bakal muncul first user interface kayak gini. Kalian pilih new model aja, baru pilih yang blank. Oke, salah satunya pilih ya bebas lah tampilannya. Nah, sebelum kita gambar-gambar, kita define dulu. Bentar ya. Oke. Sorry ya, ini apa jaringanku unstable banget. Jadi aku lanjut dulu aja. Oke, yang pertama itu kita define materialnya. Kita add new material, terus pilih yang steel. Terus karena tadi kita pakai BJ37, ya, kita pakai yang user standarnya. Buat baik BJ37.
Terus yang lain nggak usah diubah kecuali yang ini. Nah, di sini kita ubahnya pakai kilogram force dulu. Terus buat jadi 7850. Oke, balikin ke Newton. Millimeter. Terus buat jadi modulus elastisitasnya 200.000 MPa. Yang ini 0, bentar, lupa. 0,3. Oke. 0,3. Yang lainnya harusnya udah benar. Terus yang ini V-nya 240. Terus yang ini 370. Yang ini juga disamain aja. Berapa? Nih, 370. Terus oke. Nah, itu untuk BJ37-nya. Nah, sebenarnya masih ada beton, tapi betonnya kayak define material yang di ITEX. Harusnya kalian udah di beton gitu. Itu beton. Terus kita okein aja. Nah, selanjutnya kita define frame section-nya dulu. Nah, jadi define frame section ini ada agak sedikit rumit ya. Jadi supaya kita nggak usah prelim, kita define pakai auto select list. Tapi sebelumnya kita harus define manual semuanya dulu. Nah, untuk kita pilih steel, yang pertama mungkin UEF dulu. Kita buat misalnya UEF 150, 75, 57 misalnya. Ini kalian sesuaikan sama tabel baja. Oh ya, sorry, ini sebelumnya biar lebih mudah kita ganti jadi satuannya jadi Newton milimeter. Di column section lagi. Oke, ini UEF 150, 75, 57. Kalian isi sesuai parameternya. Top plane width-nya 75, terus plane thickness-nya 7, terus width-nya 5, ini 75, sini plane thickness-nya 7. Yang BJ37, terus modifiers-nya diabaikan aja. Ini harusnya udah satu semua sih. Terus yang section properties-nya bisa kalian lihat di sini. Kalau kalian mau hitung manual, tapi dihitung saya kayak luasnya itu kalian hitung sesuai tabel baja aja gitu. Oke. Terus untuk nambah yang lainnya, misalnya masih UEF nih, kalian add copy aja, add copy of property. Nah, kita buat yang kedua misalnya UEF 150, 100, 69. Itu 50, 100, 6, 9. Oke, BJ37 dan lainnya udah benar harusnya. Oke. Nah, baru kan ini untuk tadi di kegunaan itu profilnya itu yang UEF ada 2 bulk dan after. Nah, yang kolom itu profil H. Kita buat profil H coba ya. Yang kita copy dulu. Ya, kita copy. Kita pilih yang ini aja. Terus profil H misalnya 200, 8, 12. Oh iya, kalian memodelkannya semua, kalau bisa semua yang ada di tabel baja sih, biar lebih auto select listnya lebih berguna nanti, biar lebih efektif, efisien gitulah penampangnya. Terus ini 200, terus ini 200 juga, 200, 8, 12. Gitu. Oke. Terus satu lagi lah. Itu copy.
Nah, 300, 10, 15. 300, 10, 15, 300. Oke. Nah, tadi kan kolom udah nih. Terus ada balok rafter udah, IWF. Nah, pokoknya sekarang profil L kan untuk bracing. Karena bracing yang digunakan bracing atap dan bracing kolom mungkin agak ini ya, range-nya agak jauh kita buat. Tapi kalian semua buat profil L ya, modeling semua profil L. Nah, kita M-nya dulu, terus angle, terus misalnya kita buat yang pertama L 50-56. Nih, L 50-56. 56. Oke, pilih BC37 jangan lupa. Terus kita add copy buat dari L 60, 60, 5. 60, 65. Oke, terus kita buat satu lagi ya, yang gede. L 150, 150, 12. 150, 12. Oke. Nah, baru tadi kemudian ada ini kan, ada profil kanal, profil C untuk boarding, itu yang di atap array gitu. Nah, jadi kita add new property, pilih yang channel, pilih namanya dulu channel 150, 150, 150, 50, 5, 7,5. Jadi 150, 50, ini garisnya 7,5, 5. Oke, jangan lupa pilih BJ37. Terus yang channelnya kita buat satu lagi ya. Channelnya 150, 75, 6,5, 10. Ini 10. Oke. Ada lagi. Nah, yang terakhir itu profil lingkaran. Nah, di sini tuh profil lingkaran harusnya nggak butuh profil yang gede sih, karena dia hanya menarikkan. Jadi kita buat yang sirkular aja. Di sirkular misalnya pro buat D10 misalnya, yang 10 mm. Nah, terus kita buat BJ37. Terus oke. Sama satu lagi nanti. Add copy of property, jadi kita buat yang D12. 12. Oke. Terus kita oke. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Sekalian aku cek sama, cek. Kak nanya, Kak. Oke, boleh. Ntar aku stop share dulu. Ya, silakan. Yang ini semua banget seisi tabelnya kita masukin tuh profil apa aja? Semuanya. Semua Tadi yang kan dibutuhin. kayak lingkaran kan, yang circular kan kecil, jadi mungkin nggak mesti semua. Tapi kalau misalnya ya. harus semua tuh yang mana? Semuanya Jadi, circular. iya. Jadi semuanya itu, maksudnya kalian nggak apa? Kalau
mau lama ya kerjanya, kalian bisa nambah-nambahin gitu loh sebenarnya dia. Setelah desain cek, kalian udah pernah desain cek kan pasti di tabs. Desain cek misalnya gagal, kalian bisa nambahin juga lagi. Tapi kalau saranku di modelin aja semua penampang gitu. Soalnya kalau untuk secrot harusnya nggak gagal sih karena dia run tarik doang gitu. Begitu ya. Jadi kalau yang lain yang IWF, kanal L itu ada saran dariku satu tabel misalnya kayak aku contohin deh ya. Misalnya profil L. Nah, sini kan ada yang equal angle sama unequal angle. Nah, kalian cukup pakai yang ini aja, yang equal angle aja. Biar nggak usah sebanyak itu juga gitu. Dan perhitungan kalian bakal lebih mudah kan. Oh iya, mungkin ini ya agak terkejut, kok banyak banget gitu. Cuman ya SAP ini bisa menghitung gitu mana penampang yang membuat struktur kita aman dan paling misalnya harganya murah, dan kalau harganya murah bisa dibilang kayak section areanya paling kecil gitu, penampangnya paling kecil gitu. Makanya kita ada baiknya memodelkan semuanya dulu gitu. Nanti SAP-nya yang milihin gitu. Gimana? Kejawab nggak? Oke, sip. Thank you, Kak. Oh ya, cara pemilihannya juga bakal aku kasih tahu sekarang. Oke, kita lanjut ya ke gimana cara milihnya nanti. Oke, kita buka SAP lagi. Nah, tadi kan kita udah define si frame section-nya nih. Nah, untuk supaya SAP-nya bisa memilih secara otomatis, kita define yang namanya itu auto select list gitu. Jadi kita buat properti yang baru. Nah, pilih yang auto select list gitu kan. Nah, misalnya yang pertama tuh kan kolom. Nah, masukkan auto section-nya kolom, pilih yang profil kolom gitu. Profil kolom ini kan yang H. Jadi add. Kemudian starting section-nya kalian pilih dari yang terkecilnya 200 gitu kan. Oke. Kalian masukin semua yang H, terus kalian pilih yang kecil itu 200. Nah, kalau kalian nanti kan modelin semuanya itu. Sebentar aku buka. Yang H. Nah, jadi kalian pilih dari yang ini aja, yang 100-100 gitu. Oke. Nah, gitu. Ini hanya dikit kok. Kalian masukin semuain modelin semua, pilih yang 100 nanti yang di override-nya. Oke. Di sini H100, bla bla bla. Oke. Nah, yang kedua tuh kita masukin auto select list juga. Profilnya kalian masukin semua. IWF. Yang balok dulu, balok X, balok Y dibedain aja. Balok X. Balok X IWF kan. Nah, kita add. Terus override-nya yang paling kecil. Oke. Kemudian balok X-nya. Jadi add copy aja boleh juga. Balok Y-nya pilih yang IWF juga. Oke, yang paling kecil. Nah, kemudian kan ada rafter kan tadi, yang atap yang miring gitu, balok atap yang miring. Nah, kalian buat rafter atau select lagi, pilih yang IWF juga kan, terus add, terus buat, oke. Lalu ada si bracing atap. Nah, bracing atap, balok X juga. Terus kita buat bracing atap. Nah, bracing atap ini kan pakai si L. Nah, kita pilih L, terus override-nya yang paling kecil. Oke. Terus lanjut lagi bracing kolom. Bracing kolom.
Jadi ganti nama. Terus ini kolom. Oke. Terus ada juga gitu ya. Gording sound dan setup. Oke. Gording dulu. Profilnya C kan. Oke. Gording udah, lanjut ke Secrot. Nah, Secrot tuh pilih yang B. Oke. Oke. Karena ini agak ribet, ada yang mau bertanya? Aman nggak? Ya, oke. Sama kok define-nya, cuman dia pakai auto select list ininya. Frame section-nya pakai auto select list. Oke. Setelah define penampang section, kita sekarang modify grids-nya. Grid gambar kita sebelum kita menggambar. Nah, jadi ada beberapa cara dari view, tapi aku biasanya dari 3D view ini klik kanan, kemudian edit grid data. Kan ini udah ada globalnya nih, kita modify yang global aja. Nah, sebelum kita ngisi ini, kita perhatiin dulu modelnya. Jadi kan arah X, bentar aku zoom. Arah X yang ke sini hanya 2 bentang, gitu kan? Hanya 1 bentang, 2 kolom. Terus arah Y ada 5 kolom, 4 bentang. Oke. Kemudian arah Z, arah elevasinya gitu kan. Nah, misalnya aku biar dekat dengan kalian ini. Misalnya ini ada tinggi kolom 7,5 sama 6,5. Aku ambil 7 lah misalnya. Tinggi kolomnya 7. Jadi kita isi Z-nya dulu. Misalnya 0. Misalnya yang ini, yang nggak usah kita isi lagi. Sama 7. Karena ini milimeter, jangan lupa pakai milimeter. Jangan lupa satuan gitu. Perhatikan ini bawah kanan. Gitu, 7.000 milimeter. Oke, nah terus kemudian kan ada atap tuh. Ada atapnya. Jadi atap kalian kan 4,5 sama 5 gitu kan. Aku ambil misalnya 4 lah ya. Ya, misalnya kita lihat dulu. Oh iya, ya. 7.000. Sama kan tambah 4. Jadi 7.000 tambah 4.000. 11.000 kan. Oke. Nah, data X-nya begini. Kan data X-nya tadi ada 1 bentang, 2 kolom kan. Terdiri dari 2 kolom yang membentuk 1 bentang. Nah, tapi di pemodelannya kita butuhnya itu ada data X di tiap bracing kolomnya. Jadi kita bagi aja langsung gitu. Karena ini ada 4 bentang bracingnya gitu kan dalam satu bin ini. Jadi 4 satu sisi ya. Jadi kali 2 jadi 8. 2 berapa? 6, 7, 8. Jadi ada misalnya kita biar mudah kalian ada berapa? 17 meter. Nah, jarak antar kolom ini yang 16, 14, 13, 17. Nah, aku ambil 16 ya biar gampang dibagi juga. Saya 0. Nah, terus 16 bagi 8 kan 2000 berarti kan. Kita add aja. Ini kita ganti dulu A ini B. Terus itu biar gampang. Nah, dia bisa otomatis gitu. 16.000. Oke. Nah, kemudian data Y-nya itu kan sebentar. Jarak antar portal kayak atap dan kolom salah satu portal itu ada 5 dan 6. Aku ambil berapa ya? 5 aja kali ya. Jarak antar portal itu ini biar lebih jelas. Dari sini ke sini. Oke, dari sini ke sini lah. Arah Y gitu, jarak antar kolom arah Y. 0. Ini kita buat 1 misalnya. Terus ini 2. 5.000. Oke. Ada 4, 2. Lebih ya. Ada 5 kolom, 2 bentang. Oke.
Terus tinggal di okein aja. Oke. Nah, dia bakal kebentuk gitu. Kalau udah cair, ini bisa pakai refresh window. Pencet 3D lagi. Terus ini pencet exit. Oke. Nah, kita udah ngebentuk gridnya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Aman lah ya? Aman, Kak. Aman, oke. Nah, sekarang gambarnya itu aku bakal praktekin yang menurutku cara tersimpel dan tidak semuanya manual gitu. Jadi tolong diperhatikan supaya kalian juga bisa gambarnya dengan cepat lah. Gitu. Nah, oke. Nah, yang pertama itu kita gambar. Kalau di beton kalian gambar apa pertama? Elemen apa? Kalau Balok. Halo. Balok kah? Atau kolom? seingatku dulu sama Brandon balok dulu. Oke, balok ya. Oke. Kali ini harusnya biar lebih gampang itu gambar kolom dulu, biar nggak ribet karena hanya vertikal kan, dan nggak tergantung lantainya. Nah di sini ya. Oke, sorry. Nah di sini tuh kita yang urutannya itu kita gambar kolom dulu, terus nanti kemudian yang lainnya ngikut gitu. Nah kita gambar kolom dulu ya. Kan tadi udah di define tuh kolom auto select listnya. Nah kita pakai itu, jangan yang hal lagi gitu. Kita gambar dulu satu, kita draw, terus draw frame, terus pilih yang kolom, oke, pilih yang kolom, strike frame, continuous. Nah pilihnya itu di sini aja, dari sini sampai sini kan. Oke, kita enter. Nah, jadi kita bakal manfaatin beberapa fitur yang ada di SAP ini gitu lah. Nah kita select dulu, terus kita gandakan dia atau replicate lah ya. Replicate searah Y-nya. Searah Y-nya DY. Kan tadi bentangnya aku ambil, kalau salah 5.000 ya, 5.000. Jangan lupa satuannya diperhatikan dulu. 5.000 mm. Terus incrementnya banyaknya ada 4 kan, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Oke. Terus nggak usah di-delete yang original objeknya, terus apply. Nah, begitu. Oke. Nah, kan di sebelah sananya juga ada kan. Nah, kita select dulu, manual aja karena masih. Kita select, terus edit, terus replicate. Karena kita mau ke sana, kita ada dua cara sebenarnya, mirror atau pakai DX. Tapi kau ajarin yang mirror dulu. Yang mirror karena dia ya yang dibuat mau ke sana gitu kan. Nah dia harus paralel searah X-nya kan. Nah, karena kita mau dari sini ke sini cerminannya gitu lah. Oke. Nah misalnya kita pick to point dulu dari sini ke sini. Ini di titik 8 meter gitu kan. Oke, kita apply. Nah, dia langsung ke sana gitu. Oke. Nah, yang cara kedua itu bisa pakai DX juga kan. Kayaknya kita Ctrl Z lah ya. Oke. Terus kita select lagi dulu. Select terus pakai DX ini 0, ini DX-nya kita buat jadi 16.000. 16.000. Terus incrementnya 1. Apply. Nah, gitu. Sama aja sih. Oke. Untuk kolom. Kolomnya kan udah jadi. Sekarang kita lanjut ke
apa ini? Ke balok arah ini dulu. Oh iya, sebenarnya aku tadi mau ngajarin apa gimana pakai edit, pakai replicate aja sih. Nah, enaknya tuh kita gambar satu portal dulu aja, gitu. Jadi kita replicate yang ini. Oke, kita gambar satu portal dulu. Nah, jadi satu portal itu kayak gini. Kita draw frame lagi. Sekarang kita gambarnya di balok ya, balok arah X yang panjang. Nah, dia satu objek doang gitu, balok. Oke, ini balok. Terus kita gambar rafter kan yang miring gitu. Rafter dari sini ke sini. Oke, aku biasanya gambar di 3D sih. Kalau kalian biasanya gambar kayak gini, mungkin ya. Nah, gini. Jadi di tampilan XZ kalian bisa langsung tarik ini. Oke. Nah, terus karena kita kan mau gambar bracing nih. Kalau kita gambar bracing atapnya itu, misalnya kita gambar bracing, dia nggak bakal ada gitu reference point-nya bracing atap. Nah, sini nggak ada reference point kan, karena dia nggak termasuk grid-nya gitu loh. Nah, caranya kita bakal divide ini jadi berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 bagian dulu. Oke, kita select dulu, terus edit lines, terus divide. Divide-nya itu pilih yang number of frames saja, yang pertama. Pilih jadi 4 frames. Oke, terus apply. Oke, terus ini tuh bakal terpisah-pisah dan ada reference point-nya gitu kan. 4 bentang jadinya. Oke, nah sekarang kita bisa gambar si bracing atapnya. Aku lupa. Oke, vertikal dulu. Jadi dari sini, terus ke sini, terus ke sini. Itulah ya. Oke, sebenarnya gambar manual juga bisa sih, cuman aku mau praktekin lagi si mirrornya. Di-select dulu, terus edit, replicate mirror. Rapi. Apply. Maaf. Salah, terbalik. Apa? Penggunaan. Kita gambar manual ya. Bracing atap ini bentar ya, kamera lain sebelum bisa murah. Oke. Jadi udah jadi kan. Nah, jangan lupa disatuin lagi ya, gitu. Asal membagi jangan lupa disatuin biar nanti nggak repot gitu. Terus copy. Join frames. Oke, di-select semua yang mau disatuin terus di-join. Oke. Nah, ini satu portal. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya? Aman nggak? Ya. Oke, yang selanjutnya itu ada Gording, yang sisa itu ada Gording kan, tapi dia penghubung antar portal. Oke. Nah, karena Gordingnya itu
terbagi, nggak sama-sama bracingnya. Nah, ini kan satu bentang antar bracing itu ada gini kan, di tengahnya ada gording. Nah, jadi kita bakal bagi dia jadi 8 si rafternya itu, bukan bagi 4 lagi. Tadi kan udah di satu ini. Nah, kita bagiin lagi dia. Edit line, divide jadi 8. Terus apply. Oke, dia udah terbagi kan. Nah, kita copy aja semua ini, di-select semua. Terus kita gandakan, kita replicate ke arah Y-nya sebanyak 1 kan. Ke arah Y, ya. Itu yang kanan nggak usah di-divide jadi 8 ya? Nggak usah, nanti kita pakai mirror aja. Nanti kita gambar yang kiri, kita gandain. Sebenarnya kalau di-divide juga bisa, cuman kan berulang-ulang ya kerjaan kita. Oh, oke, Kak. Oke. Nah, kita ini 5.000 bintangnya, terus di-apply aja. Numbernya 1 aja. Oke. Nah, jadi bisa kita pastikan kalau yang terdivide itu di bagian kiri aja kan. Nah, kita gambar sekarang si gording, penghubung antar portalnya. Gambar gording. Nah, gording itu kan yang di sini balok X. Nah, kita mulai dari yang kedua ini. Oke. Oh ya, kalau kalian misalnya kan ini langsung lanjut gitu kan, misalnya ke titik mana gitu. Kalau kalian nggak mau langsung lanjut tapi mau tetap menggambar pakai fitur ini, pakai gording, kalian tekan enter dulu, baru lanjut lagi menggambarnya. Oke, paling atas adalah balok X. Kita gambar si pakai balok X. Balok Y, sorry. Balok Y. Nah, di sini ada balok Y. Terus di sini juga ada balok Y di paling atas. Oke, cara aku putar ya. Nah, supaya nggak ribet melihatnya, mungkin aku hide dulu si gridnya. Ya, kebayang. Oke, jadi gini ya. Tapi ini masih sebelah kiri doang yang gording sama balok Y-nya. Gitu. Penting lagi. Oke, sekarang kita gandakan dengan mirror gitu. Kita select dulu. Ini balok. Yang di tengah nggak usah. Terus ini gording. Oh ya, kalau kalian males nge-select satu-satu, kalian bisa pakai fitur select. Ada properties, terus ada frame properties. Pilih yang misalnya secrot, gording. Oke, terus select. Dia auto select yang semua pakai gording. Ini juga kalian bisa pakai jadi apa ya? Cek and recheck lah buat misalnya kan tadi nih kita gambarnya sama, apakah udah benar yang pakai balok Y atau pakai gording juga gitu. Oke, jadi ini udah benar pakai si gording semua yang di tengahnya dan frame-nya pakai balok Y. Oke, sekarang kita pakai fitur replicate yang mirror juga parallel to Y, sorry. Terus pick to model, jangan lupa dari bawah ke atas biar nggak kebalik kayak tadi. Dari bawah, tadi bebas itu. Di tengah ke atas. Oke, terus kita apply. Nah, dia langsung auto gitu. Sama yang satu lagi. Mirror. Nah, oke. Gitu. Ada pertanyaan? Aman, Kak. Nah, sampai sini mungkin udah kebayang lah ya, cuman nanti tinggal direplicate. Oh iya, jangan lupa yang ini tadi disatuin lagi.
Kita pilih dari sini tuh. Dari sini. Aku matiin. Kita join lagi, terus ini pilih yang di sama dengan 5.000. Oke, sekarang udah nyatu semua. Nah, langkah terakhir menggambarnya, kita select semua yang di Gording Menang 1 sama Portal 2 gitu. Oke. Nah, pastikan yang di Portal 1 nggak ada yang ikut gitu. Semua ya, termasuk kolomnya juga. Terus kita replicate lagi searah bintang Y. Nah, di sini kan tinggal 3 nih. Kita buat 3. Nah, biayanya 5.000. Oke, itu kita apply deh. Oke, kita sebenarnya selesai kalau gambarnya. Nah, terus jangan lupa di akhir kita cek apakah belum. Ini kita restrain dulu ya. Kita restrain atau buat pemodelan fondasinya gitu. Tapi kita buatnya jepit. Kalau di bangunan kan jepit semua, bangunan gedung. Kalau di bangunan gudang kita pakainya yang pin semua, yang sendi semua gitu. Jadi kita pilih yang XY berarti XY. Terus kita select semua. Terus kita assign, join, restrain, pilih yang ini, translation aja. Ini di restrain. Atau yang sendi gitu. Terus apply. Oke, kalau udah benar dia bakal kayak berbentuk segitiga gitu. Kita buat tiga. Nah, gini. Oke. Nah, untuk ngeceknya apakah udah benar atau gimana, kita bisa extrude dia supaya kayak nampak bangunan gitu, enggak hanya grid biru gini. Oh ya, ini dari sini. Aku biasanya dari sini. Centang biru yang set display options, kemudian general options, terus extrude. Pilih view time-nya extrude. Terus apply. Oke. Nah, dia bakal kayak, kalau di zoom bakal kayak membentuk profile gitu. Profile gajah. Terus kalau mau nyocokin dia udah benar sectionnya atau belum, pakai misalnya ini kolom atau ini rafter gitu kan. Mengeceknya sama aja pakai set display option, pilih yang frames terus section gitu. Terus kita apply. Oh ya, di sini karena masih extrude, kita pilih yang display show on default. Enggak nyampe. Standar aja. Oke, nah di sini agak ribet sih, agak riuh. Jadi bisa lah dicek ya. Ini L, bracing atap gitu. Balu Y, bracing kolom. Nah, tadi kalau kita pakai fitur dari edit, replicate, terus mirror, gitu-gitu, itu harusnya udah benar sih. Karena kalau salah satu juga bakal nampak gitu. Oke. Bentar ya. Nah, kita biar nggak ribet, kita matiin dulu ini ya. Oke ya. Jadi setelah kita gambar ini, dalam baja ini kan tadi kayak Oh iya, satu lagi. Sebelum aku lupa, ada secret dan bracing kolom. Sorry. Kita gambarnya manual aja. Kita gambarnya secret dulu kan ya. Secret ini, terus sini, terus sorry.
Terus yang dari sini ke sini. Ini kan nih. Bentar aku cek dulu. Iya. Benar-benar. Oke, kita select secretnya. Salah. Select. Terus section secret. Oke, terus kita replicate lagi. Ini arahin. Kita mulai aja dulu. Terus oke, terus kita select lagi. Ignore sebanyak 3 ya. Oke, nah yang terakhir ada bracing column. Bracing column. Oke, kita gambar langsung aja. Oke, oke, kita terus lanjut review. Arah X-nya 16.000. Oke, ya. Di sini dicek lagi kayak tadi, tapi kita skip aja. Tuh. Kemudian selanjutnya itu kan kita ada yang namanya kita bakal rilis di sini, rilis elemen-elemen yang enggak menahan momen, yaitu bracing atap, bracing kolom, terus si sector. Oke, saya lihat dulu cepat dari sini, spam section, sector, terus bracing atap dan bracing kolom misalnya. Oke, nah, jadi semua ini kalau udah select, kita ini agak ribet. Maksudnya bukan hal yang baru lah bagi kalian. Sejauh ini ada yang mau ditanya? Ditanya dulu nggak? Sebelum aku lanjut dulu. Mau nanya Kak? Boleh. Dengan kita milih, tadi kan kita langsung milih kolom, kita langsung milih balok, langsung milih sector. Itu dari sistem sub 2000-nya udah ngepick elemen yang paling tepat atau gimana sistem ininya? Oke. Ya. Jadi gini, dia tuh bakal memilih di design check. Jadi sebelum di design check dia hanya mengapply randomly. Oke. Jadi misalnya kayak section misalnya. Nah, misalnya di sini tuh dia nge-apply kolom yang terkecil ya tadi kalau nggak salah gitu. Nah, kita belum bisa memastikan dia ini kuat atau enggak, aman atau enggak gitu. Tapi dia pilih yang terkecil aja dulu semua gitu. Oke? Dia memilih sesuai tadi yang kita override, yang milih yang terkecil tadi loh, auto select list-nya. Paham nggak? Oke, paham. Oke, nanti setelah di design check dia bakal mengiterasi sendiri gitu. Itu kelebihannya. Oke, aku lanjut ya. Oke. Tadi rilis ya, kita select ulang. Select, kemudian properties, transaction, secret, sama bracing.
Terus ini. Oke. Terus pilih semua bracing sama secro udah terpilih. Terus assign. Nah, assign frame. Nah, di sini ada release atau partial fixity kan. Nah, kalian pilih release. Pilih yang torsion momen 22 di start end-nya, terus momen 33 di start end-nya juga. Nah, batasnya 0. Ini biasanya udah default-nya sih. Gitu. Terus apply. Oke. Jadi secara konseptualnya dia si bracing ini kan profil L ya kan. Bracing kolom, bracing atap, dia profil L, secrotnya hanya profil melingkar. Itu bakal sangat tidak capable untuk menerima torsi di kedua arah, terus momen arah lemah dan arah kuatnya gitu. Jadi kita apply. Ini tuh kayak supaya dia nggak menahan momen lagi gitu. Si yang kita pilih, si bracing sama second. Oke, kita apply. Nah, dia bakal muncul kayak gini. Kalau nggak muncul juga nggak masalah sih. Itu ada di pengaturan view-nya. Tapi kalian bisa cek dengan memilih salah satu yang udah dirilis. Terus pastikan dirilis dirilisnya udah ada gitu. Nah, di sini T, M2, M3, M2, M3. Rilis NI, rilis N2. Oke, gitu lah. Nah, dan satu lagi. Ada yang namanya compression tension limit. Jadi kita membatasi dia untuk sesuai gaya yang kita inginkan. Ya, sebelumnya kita dulu. Rilis kita ini. Terus kita matiin. Yang rilis. Di sini. So, undefined. Oke. Nah, ngidupin rilisnya tadi dari yang tadi ya, dari rilis ini. Display options, rilis. Gitu. Nah, kita mau assign yang ini. Ini, tension compression limit. Nah, jangan lupa select dulu yang mau dikasih limit, yaitu si secrotnya kan. Dia nggak bisa menerima tekan sama sekali. Tension secrot. Select. Oke, nah secrotnya udah kepilih, kita assign frame, kemudian si tension compression limit. Nah, karena kita nggak mau dia kena tekan, menyalurkan tekan, kita pilih yang compression limit 0 gitu. Oke, terus apply. Nah, dia bakal ada kayak muncul tulisan gini. No compression. Oke, kita undefined lagi. Oke, sebenarnya pemodelannya sampai situ. Kalau memodelkan si angka gudang gitu, angka bajanya. Nah, cuman ini masih setengah jalan. Yang kemudian kita bakal memodelkan si gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke pembebanan. Agak banyak ya. Tapi bisa cepat. Ada yang mau bertanya? Aman nggak? Sementara belum. Kenapa? Ada? Belum, aman nggak? Oh, belum. Oke. Oke ya. Oke, sebelum kita ngeset beban, kita pastikan sekali lagi kalau dia sudah pakai profil yang benar. Oke. Nah, di sini secrotnya jadi kecil karena memang diameternya kecil kan. Gitu. Di sini. Oke. Semoga kalian sabar. Oke, sekarang kita mau assign pembebanan. Nah, yang pertama itu kita assign load pattern. Define, kemudian load pattern.
Nah, di sini di panduannya udah ada kan pembubarannya apa aja. Gitu. Nah, jadi ada beban mati tambahan SIDL, kemudian ada beban hidup atau live rope, ada beban hujan rain, ada angin, kemudian ada gempa. Nah, tapi angin dan gempa pakai yang paling simpel aja, yaitu angin pakai minimum, kemudian gempa pakai point loading, bukan pakai, mungkin kalian udah belajar atau belum, yang respons spektra gitu-gitu di dinamika struktur gitu. Nantilah mungkin kalian belajar. Di direct stroke kalian pembubarannya pakai respons spektra gempa, jadi lebih advance. Nah, sekarang kita pakai yang simple dulu aja. Ada beban mati, dead. Kemudian yang kedua ada ada SIDL. SIDL mungkin kalian bisa bantu yang menyebutin. SIDL kita pakai more. Oh ya, super dead. Oke, terus add, terus ada beban satu, revive, terus add new, terus ada beban hujan, rain, oh, karena di sini nggak ada, kalian boleh pakai other aja nggak apa-apa. Terus terus setelah beban hujan ada beban angin arah X, kalian pilih yang wine, win, sorry. Ada high juga, kalian new. Terus ada beban gempa ya, X, quick. Karena kita poin masih non aja semuanya. X sama E. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya? Aman nggak? Ya, masih gampang. Sama kayak beton lain. Kemudian di sini kita nggak perlu define load case karena udah otomatis dan kita pakai yang case tunggal doang gitu, linear static semua. Nah, baru biasanya kan ada load kombi juga. Nah, load kombi ini yang sebanyak itu, yang sebanyak itu gitu. Jadi saran aku kalian buat dulu di Excel, jadi kalian tinggal kopas-kopas namanya gitu, jadi lebih gampang. Kalian gak usah ngetik satu-satu namanya. Oke, jadi ada 59 ini dan harus kalian modelin semua gitu. Misalnya kita ambil 2 teratas dulu lah ya, sebagai contoh. 1,4D, kemudian yang nomor 2 gitu. Jadi kombi pertama, ini aku formatnya gini. Kombi pertama itu 1,4DL ya. 1,4D. Nah, 1,4D ini kalian ubah scale factornya jadi 1,4, terus add, oke. Terus linear, semua pakai linear kok. Oke. Nah, yang kedua, add copy aja. Nah, namanya di sini aku ganti. Oke, yang kedua yaitu 1,2D tambah 1,6L tambah 0,5 LR. 0,5 Afro. Benar nggak ya? Kesalahan. Oh ya benar. Oke, nah jadi di sini kalian ubah date-nya jadi 1,2 modify. Kemudian ada L-nya karena kita nggak ada beban hidup karena ini kan nggak ada lantai gitu kan ya, hanya apa. Nah itu dikosongin aja, diapain aja kalau ada L-nya, tapi di namanya kalian buat aja nggak apa-apa. Kemudian ada LR ya kan, LR 0,5. Oh ya, karena kita mau buat 2 doang, aku mau jelasin yang ini yang ada negatif. Jadi dia kan ada yang negatif nih, misalnya min 1x, min 1x. Nah kalian pilih ubah di scale factornya, harusnya kita harus gini, ntar di modify atau ya. Oke. Nah misalnya kita mau buat 2 ini,
Yes. Itu deh. Oke. Nah, oke. Itu benar ya. Nah, jadi 2. Nanti kalian ada sampai 59. Nah, jadi semangat untuk memasukkan kombinya. Oke. Nah, setelah kombi selesai, kita bakal sebentar. Aku lihat dulu. Oh ya, kita bakal assign satu persatu sebanyak load pattern-nya. Tidak terlalu banyak sih, hanya 6 ya. Oke. Nah, yang pertama itu ada sebentar. Oh ya, sampai load kombi dulu deh. Ada yang mau ditanya? Aman lah ya. Aman nggak? Oke, lanjut. Oh ya, yang pertama ini ada SIDL, ya kan? Yang beban mati kan dari subnya sendiri, modal. Jadi yang kedua itu SIDL. Nah, SIDL ini adalah beban terdistribusi sesuai di tributary area-nya. Oke, nah kalian udah paham tributary area-nya belum? Itu dulu deh. Gimana? Kalau belum juga bilang aja. Gimana? Belum, Kak. Belum ya, oke. Aku harap annotate-ku bisa nampak ya. Jadi kan ini kita bakal nge-assign-nya kayak gini kan. Benar nggak? Kalau dilihat dari arah situ. Ya Kak. Nah, kalau arah 3D-nya mungkin jadi inilah yang merata gitu. Oke. Nah, jadi supaya karena ini bidang miring dan kita assign-nya kan SIDL itu langsung gini kan ya. Nah, kalian hanya perlu cari panjang bidang miring ini aja gitu. Oke. Cari panjang bidang miring ini pakai prinsip Pythagoras. Oke, prinsip segitiga ketiga Pythagoras. Nah, kemudian kalau udah dapat panjangnya, misalnya ini panjangnya adalah L ya. Ini panjang L. Nah, di sini kan ada gording nih. Gording 1, gording 2, gording berapa gitu. Sampai ada 6 gording, 2 balok, ya kan? Oke. Nah, jadi tributary area itu kalian pilih berdasarkan luas cakupannya. Misalnya kalau kita bebankan di sini merata, oke, dia kan bakal. Nah, luasannya kita anggap ini ibaratnya satu sisi bidang miring ini semua ya, satu sisi atapnya lah yang miring kan. Nah, itu kan sama aja dengan persegi kan. Kalau dilurusin lagi nggak miring gitu. Ini panjang bentangnya, panjang totalnya bentang gitu. Saya tadi aku 5.000 kali 4 berarti 20.000. Oke. Nah, di sini kan ada gordingnya, sepanjang ini ada gording, ada balok Y, ada gording. Nah, untuk gording karena dia di tengah, dia bakal ganti warna dulu. Dia bakal salah. Aduh. Nah, misalnya ini gording ya, ada 2. Ada 2 kan. Nah, jadi dia tuh si tributary area-nya, dia kalau yang di paling pinggir ini yang ketiga. Kita nggak nampak ya jadinya. Bentar, aku gambar ulang nih. Nah, aduh salah. Ini guys. Oke, jadi yang paling kiri yang ini, yang aku tunjuk ya. Ini kan ada balok X, balok Y, sorry. Terus yang ini ada gording pertama kan, gording pertama. Nah, jadi dia tuh tributary area-nya cakupan area dari seluruh persegi panjang yang ini atapnya. Jadi
Kayaknya kalau oke. Nah, kalau untuk balok Y-nya yang paling pinggir, yang ini, dia itu bakal gini. Nah, dibagi dua gitu. Oke, jadi luas tributary area-nya segini. Ya kan? Dan ini kalian hitung berapa meter, kemudian dia bakal setengah doang kan, setengah dari antar gordingnya, ya, setengah antar gordingnya, terus kalian kali sama, misalnya kalau di SNI dapatnya yang berapa yang misalnya, berapapun lah nilai X kilonewton per meter persegi gitu kan, yang luas. Nah, itu kalian kali dengan lebarnya, nah nanti kan tinggal kilonewton per meter. Oke. Nah, ini yang bakal kita input, nilai si kilonewton per meter ini sepanjang gordingnya gitu. Oke. Itulah tributary area untuk yang balok Y. Nah, untuk untuk gording, dia kan bakal ada dua gitu kan. Bakal ada dua sisi, yang sebelah kirinya dan kanannya. Dan yang ini. Nah, makanya dia kayak dua kali lipat gitu dari si balok Y, si gording, tributary area-nya. Oke. Apa jelas atau kurang jelas? Itu yang kilonewton per meter tadi diinput ke mana, Kak? Kilonewton per meter itu yang bakal kita gunain di beban SIDL. Beban SIDL kan beban merata nih. Nah, ini kan beban merata per panjang. Beban merata tapi bukan areal lagi, udah bentang, ya kan? Beban merata bentang kan. Ya. Nah, kalau bisa kita lihat di sini hanya 0,6, di sini 1,21 gitu. Oke, jadi kayak 1:2 gitu lah. Kalau dia beban merata, tributary area-nya. Gimana? Masukin di etapsnya itu di bagian mana? Paham? Etaps sorry. Jadi dia tinggal dikali lebar. Apa? Ini bakal lanjutin ya. Oke, aku lanjutin. Nah, misalnya kan dulu. Jadi kita dapat misalnya untuk balok Y itu bebannya 1,21 kayak tadi. 1,21 kilonewton per meter. Terus loading dia baloknya 0,6. Oke, 0,6 kilonewton per meter lah. Untuk gording dia untuk gording dia 1,2. Kilonewton per meter juga. Nah, cara caranya adalah dengan kita select dulu. Nah, misalnya untuk balok Y dulu kan. Nah, select aja di sini, select, kemudian properties, frame section, kemudian balok Y. Select. Nah, oke. Bos. Nah, karena di sini ini kan yang di tengah balok Y juga kan. Cuman karena apa? Karena di sini kan tributary-nya 2. Benar nggak? Nah, 2 kali balok Y yang paling pinggir. Sama kayak gording jadinya. Benar nggak? Ya, benar Kak. Benar kan? Nah, kita deselect dulu dia. Manual aja. Atau biar nggak salah kita pakai X, Y. X, Y. Pilih yang ini. Yang 11.000. Nah. Kita deselect. Sorry. Oke, balik ke 3D lagi. Nah, dia tinggal yang balok Y yang di sebelah sisinya luarnya kan. Nah, di sini kita tinggal assign aja, gampang. Assign frame loads, kemudian pilih yang distributed, terus load pattern-nya SIDL, ya kan, SIDL, terus pilih gravity-nya, load direction-nya arah gravitasi udah ke bawah kan, jadi nggak usah nilai negatif lagi. Oh iya, kalau
masukin jangan lupa replace gitu ya. Oh, karena ini Newton per meter berarti halo, Dari tadi putus-putus banget Kak. Gak ada yang masuk. dari pembebanan ya berarti. Dari pas buka option mau masukin 0,6 tadi. Yang Oke, just oke. replace existing load. Oke, aku ulangin ya di situ. Ini udah nampak belum? Udah ya? Udah. Oke, nah misalnya nih kalian langsung misalnya lanjutkan. Nah salah lah misalnya kayak aku tadi keputus gitu mau ngulangin pembebanannya. Ya udah kalian pilih aja. Kita coba dari sini bisa juga sih. Nah kita pilih yang ini. Oke, kalau secara manual nggak pakai fitur select, kita pilih yang ini kan berarti. Oke. Nah, pilih assign, terus kemudian frame loads, kemudian distributed. Nah, ini kan udah ada 0,6 kan tadi. Nah, replace tuh dia bakal mengganti si SIDL doang. Jadi, ini kan udah SIDL nih. Dia mengganti 0,6 ini dengan berapapun yang kita masukkan. Kayak di replace gitu. Kalau kita add, dia bakal nambah jadi 1,2. Nah, makanya pencet replace aja. Oke. Kita replace, kita apply. Nah, dia bakal tetap 0,6 kan. Nah, kalau kita delete bisa juga. Tapi jangan lupa dipilih lagi gitu. Pilihnya di sini. Udah bisa. Segini. Oke. Sini kita delete, apply. Nah, dia bakal hilangkan. Apply. Replace 0,6. Nah, begitu. Sekarang kan kita mau yang boarding 1,2 kan tadi. Boarding 1,2 kilonewton per meter. Yang baloknya 0,6. Oke. Ini baru yang balok Y. Kemudian kita masuk ke boarding kan. Kita select aja terus properties frame section. Boarding. Oke, kalau boardingnya udah kepilih, kita close dulu. Oh ya, sama satu lagi balok Y yang di tengah kan. Oke, kita assign frame loads, terus distribute, masih distribute. Ini 1,2. Oke, masih DL, baik. Nah, dia bakal kayak gitu. Dan scale-nya bakal ngikutin jumlah maksimumnya. Gitu. Ini jadi 0,6 yang lebih kecil. Oke, sampai yang di sini untuk load yang distribute, ada yang mau bertanya? Kamu mastiin. Oke. Berarti untuk balok boarding sama balok yang Y, untuk boarding sama yang balok Y, sebenarnya sama ngitung tributary area sama aja. Cuman untuk balok Y yang kenapa Kak? Iya, sama-sama. Oh, bedanya cuman karena balok Y yang di ujung kiri kanan kan tanggungannya cuma satu sisi, sedangkan yang balok boarding kan ada yang dua sisi gitu ya berarti. Ya, betul. Oke, sip, thank you Kak. Oke, kalian bayangin aja kayak ada apa ya ditempatkan atap apa sengnya kan, plafon, seng lah paling luar, seng eksterior, kalian tempatkan dia kan kayak bakal ini, kalian bisa kebayang lah beban yang ditanggung, beban seng
yang ditanggung gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita assign yang beban hidup kan. Beban hidup atap, sorry. Beban hidup atap atau LR dia point load. Nah, ini lebih gampang. Tapi supaya lebih gampang lagi, kita ubah dulu gridnya. Karena kan tadi kita harus pakai fitur select kan, nggak bisa langsung select gitu. Kita blok. Kita ubah dulu, modify. Nah, kita bagi 4 si arah elevasinya, si Z-nya. Ini kan si atapnya doang ya. Misalnya 7 ke 11 berarti 4 meter. Itu dibagi 4 dulu. Jadi 1 meter, 1 meter. Kita delete, terus kita add dulu. Nah, ini 8 meter. Terus kita tinggal add lagi lah. Sampai 11 kan? Oke. Terus kita oke. Terus nanti kan bakal ada. Kalau kalian buat view XY, dia bakal munculin ini. Kita display show undo function. Nah, dia bakal munculin setiap ini kan. Oh, ini setiap bracing nih. Pertemuan bracing salah. Jadi dia bagi 8 harusnya. Karena dia ada 8 bentang boarding balok gitu. Oke. Sorry, maaf ya. Jadi dia 4 meter dibagi 8. Jadi 7,5 gitu lah. 8 sampai 11. Oke. Ya, memang agak ribet sih jadinya gridnya, tapi ini bakal mempermudah kita. Nah, kita pilih dulu semua yang join atapnya kan. Dari 7 meter dulu. Kita pilih. Bentar. Kalau join atapnya milihnya, bentar, mikir dulu ya. Oh, milih atapnya dari X. Ya, 3D. Terus ini XZ aja. Nah, kita pilih yang kayak ini. Oke. Terus kita unselect yang di sini, yang di bawah. Karena kita mau assign yang di atas doang gitu. Terus yang ini juga. Oh ya, untuk unselect-nya kalian bisa klik ulang lagi. Jadi unselect. Oke, lanjut. Oke. Oke ya, udah semua terselect. Intinya kalian perhatikan di poinnya aja. Yang ininya keselect nggak apa-apa. Assign, kemudian kita assign join load. Oke. Assign join load. Kan itu di join semua tuh. Terus force. Nah, kalau join force, kalian jangan lupa, atau join load, kalian jangan lupa tanda positif atau negatifnya gitu. Karena dia pakai arah global, bukan arah gravity. Oke. Nah, pilih beban, tadi kan LR kalau nggak salah. Left group. Kemudian pilih yang arah Z-nya, tapi ini arah global ya. Pilih, kalau di sini, nah, 0,89 aku dapatnya. Nanti kalian hitung aja dulu. Jadi kalian pilih min 0,89 km. Oke, jangan lupa satuannya harus udah benar. Terus pilih replace, terus apply. Oke, dia bakal ke bawah. Misalnya kalau kita selecting di sini, kita pilih SDL. Ini nah, show join LR. Oke, itulah. Oke, ya sama kan? Sama ini. Oke, gitu. Kalau join load ada yang mau ditanya? Aman kan? Amannya gampang. Oke. Sebentar. Nah, kalau udah di assign, kayaknya kalian lanjut ya sampai apa?
kalian lengkapin sampai 6 bebannya gitu, sampai beban gempa. Gitu. Aku contohin 2 aja dulu biar mempersingkat waktu. Kemudian kita bakal ini udah selesai sih pemodelannya, tinggal analyze dan design check gitu ya. Nah, sebelum kita analyze, kita ubah dulu reference atau referensi dari design checknya. Oke, kita ke menu design, kemudian steel frame, kemudian view or revise reference-nya kan. Oke, yang di sini kalian pilih yang acuan kita yaitu 36016 ISC. Oke. Nah, terus yang ini kalian pilihnya OMF. Kenapa OMF? Kalau ini tuh bisa apa ya? Kalian dapatkan di rekayasa struktur nanti di semester 7, rekstruk. Kalian bakal tahu itu apa SMF, IMF, OMF, dan lain-lain. Oke, kalian pilih OMF aja dulu. Tapi aku juga belum bisa memastikan ini sih, bakal aku kasih tahu yang mana yang benar kalau untuk baja gitu. Untuk sekilas ini tuh ordinary, yang intermediate sama special moment frame. Jadi kayak rangka pemikul khusus gitu, pemikul momen khusus gitu. Kalian pernah dengar SRPMK gitu lah. Nanti kalian dapat di rekstruk. Nah, kita pilih OMF dulu aja. Nanti tinggal ganti kalau misalnya ada revisi dari kamu. Oke. Selebihnya harusnya udah benar. Terus oke. Nah, buat ya, kontrol. Terus desain steel frame lagi. Lalu kita apply kombonya, combination load-nya. Kan? Nah, pilih yang strength aja. Pilih semuanya 59-59-nya. Pilih add. Terus jangan lupa uncheck ini, kalau nggak nanti dia bakal auto generate model combination gitu. Oke. Nah, yang deflection nggak usah, strength aja kita perlunya. Oke. Terus oke deh. Nah, terakhir kita analyze. Kita bakal analyze struktur ini. Nah, analyze option dulu, pilih yang semuanya atau space frame, semua dock-nya, degree of freedom-nya, 66-nya, terus oke. Terus analyze lagi, terus run analyze. Nah, yang model ini nggak perlu di run sih, karena kita mau ninjau yang linear semua kan. Oke. Nah, lalu kita run. Oh iya, lupa save dulu sih. Sebentar, untuk save di sini. Oke. Terus kita nunggu proses analisnya jalan. Gitu. Oh ya, sambil menunggu ada yang mau bertanya? Gimana? Ada yang mau nanya? Aman sih. Aman. Oke. Jadi ini ya, setelah di-analyze, deformnya bakal gini, deform shape pendeknya gini. Mau lihat yang ini? Sebentar. Bisa dari set display option, kita extrude. Oke. Nah, gitulah setelah dia berdeformasi. Nah, kemudian kita desain cek. Oke. Desain cek, steel frame, desain, kemudian desain cek. Oke. Kita tunggu lagi prosesnya. Nah, oke ya. Sebenarnya semua yang di sini itu udah aman ya, udah oke lah. Asal dia nggak merah. Dan misalnya kalau kita gimana cara tahu dia aman? Pertama dari warna, secara fisik. Nah, maksudnya secara ya, visual gitu kan. Kalau diri ini udah aman banget lah. Yang kedua, supaya lebih yakin dan harus yakin, kita harus verify ya, harus verify all member pass.
Nah, dia sampai kayak gini, all stress frames pass the stress atau capacity check. Oke, inilah apa kayak ujung kerjaan kita tuh ini gitu. Oke. Tapi supaya yang mana? Supaya ini kan tadi masih pakai apa namanya? Masih pakai auto select list gitu kan. Nah, tapi di sini tuh udah dipilih sebenarnya dan sebenarnya nggak sama gitu loh penampang tiap fungsi elemen. Jadi misalnya kolom bisa aja nggak sama, terus bracing bisa aja nggak sama gitu. Nah, kebetulan ini sama karena kalian, nah kayak gini nih. Nah misalnya kan ini L50 50 60, L50 56 angle kan. Nah yang bracing yang diagonalnya yang ini berarti. Nah yang ini dia tuh L 150 150 12. Kita bakal ngesamain lagi semuanya gitu. Samain lagi pakai profil terbesar. Nah, kalian cek aja satu portal ini di semua portal ya. Maksudnya dalam satu portal itu di semua portal bracing tuh mana yang paling besar gitu. Oke. Terus misalnya kolom nih. Kolom yang paling besar itu ini sama semua H200 200. Nah, kalian catat. Kalian catat dulu kalian yang terbesarnya apa? Oke. Secrotnya apa, gordingnya apa, rafternya apa, kalian catat, kemudian kalian assign lagi satu-satu, bukan satu-satu sih, kalian kayak select, kan? Misalnya ini udah all member pass ya, terus kalian buka kuncinya unlock model. Oh ya sebelumnya sampai di sini ada yang mau ditanya nggak sampai desain cek tadi? Aman juga Kak, aman. Oke. Kalau kalian belum all member pass, nggak usah senang dulu gitu. Kalau all member pass, gitu, udah bener lah. Oke ya, berarti sekarang adalah step terakhir pemodelan, yaitu kita mengasah profil yang udah fix gitu, yaitu profil yang terbesar untuk setiap fungsinya. Jadi misalnya kolom H200 200 8 12 gitu kan. Kemudian yang ini harus kalian cek yang paling besar ya. Terus yang ini 150 15 begitulah. Biar 150 757 gordingnya C150 75 6,5. Kalian assign satu-satu, caranya aku contohin satu aja. Misalnya kalian udah all member pass, unlock dulu, terus kalian select aja. Select misalnya bracing. Ya, misalnya kita, kolom dulu. Kolom. Frame section, terus kita pilih yang kolom. Select. Oke, dia kan masih kepilih yang kolom ini kan. Nah, close. Terus kita kita assign frame section, pilih yang profilnya tadi yang H200 200 8 12 gitu kan, play. Nah jadi dia nggak kolom lagi, jadi nggak auto select kolom lagi, tapi dia udah ini langsung ini, oke? Langsung ke profil, bukan auto select list lagi. Nah misalnya kita select bracing atap, yang tadi beda-beda kan, select. Nah karena dia udah select semua, kita assign frame section, pilih yang L ya, L150 150 12 tadi kan, pilih apply. Oke, begitu. Nah, jadi kita udah dipilihin gitu, kita tinggal nge-apply. Nah, itulah tadi penjelasannya buat kenapa kita harus nge-sign sebanyak itu gitu. Input sebanyak itu. Biar si SAP ini banyak pilihan gitu. Dia bakal mulai dari terendah sampai aman yang paling rendah gitu. Batas aman yang paling rendah sectionnya. Oke. Nah, ini sampai situ, sampai all member pass, terus kalian lengkapi laporannya udah. Ya, jangan lupa setiap langkah-langkah yang aku jelasin tadi, pas kalian melakukannya di screenshot gitu, biar pas laporannya nggak ngulang lagi modelnya. Begitu. Oke. Ya, misalnya dalam sejam ya. Kak mau nanya?
Sebentar ya, aku stop share dulu. Boleh, silakan. Kalau misalnya kita udah masukin semua data tabel yang maksudnya tabel baja kayak profil L, WF, etc. Kayaknya gak bakal mungkin gak pas desain checknya kan berarti. Soalnya kan udah semua Mungkin. bahkan opsi yang paling mahal atau ada kemungkinan. Kalau misalnya Oke. gimana Ya. cara solve-nya? Oke. Mungkin aku untuk asistennya aku dulu yang jawab. Mungkin bisa ditambahin nanti. Jadi gini, kalau model ini kan ada banyak keterbatasannya. Jadi dia bukan machine learning yang bisa mempelajari si data yang kita input gitu. Dia hanya stuck pada sebatas data kita gitu. Jadi ketika kita memasukin restraint-nya salah aja, dia bisa salah gitu. Atau titiknya salah. Makanya tadi aku saranin pakai replicate dan mirror dan lain-lain itu. Kalau kalian manual, itu kemungkinannya untuk salah grid lah atau human error dalam menggambarnya itu besar banget gitu. Terus pemilihan reference desain check tadi juga sangat sangat menentukan lah dia OMF, SMF atau apa. Karena itu tergantung sama batas kayak batas kekuatannya gitu. Oke. Dan kebanyakan kesalahan itu karena kesalahan menggambar. Sama salah satuan. Gitu Nicholas. Oke, sip. Berarti udah bukan masalah profilnya lagi, tapi lebih ke teknis ketika kita proses mencapai itu ada salah gitu ya. Betul. Oke, sip. Thank you, Kak. Dan seharusnya kalian nggak perlu desain desain di luar tabel baja gitu. Masih profilnya sebatas tabel baja cukup sih harusnya. Oke. Ada lagi? Oh ya, maaf ya guys, aku ngerjainnya agak lebih cepat, agak cepat karena mengingat waktu juga gitu. Ada yang mau ditanyakan guys? Teman-teman mau ditanya? Oh ya, sama tadi aku mungkin keputus-putus. Kalau ada yang mau diulang, boleh. Mungkin aku tunggu sampai 16.55 kali ya. Oke, teman-teman, mungkin nggak ada yang nanya ya. Oh iya, aku mau nyampein satu lagi. Mungkin ini terkait misalnya kalian kalau mau ngubungin asisten untuk tugas, ini untuk tugas ya bukan tugas kecil, kalian bisa pembagiannya kalian bisa lihat spreadsheet pembagian kelompok itu. Di situ ada nama asistennya. Jadi kelompok. Jadi kelompok 1 sampai 7 itu dipegang sama aku,
kemudian 8 sampai 13 Felix, terus kelompok 14 sampai 20 bakal dipegang Raffi. Oke. Oke, Raffi, mungkin dari Raffi aja, Raffi. Oke, kalau misalnya udah nggak ada yang ditanyain lagi, jadi semangat buat kalian buat kerjain tugas besarnya. Mungkin asistensi hari ini kita akhirin aja. Makasih teman-teman yang datang dan udah dengerin. Oke, boleh leave Zoom, teman-teman. Selamat sore. Terima kasih, Kak. Ini Pak. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Yuk, Kak.